Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 4 Januari 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Berbuah di Setiap Musim. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah ayat yang sudah kami baca, khususnya Mazmur 1 ayat 1 sampai ke 6, adalah janji Tuhan yang tergenapi dalam hidup kami, di dalam kami memasuki tahun yang baru ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, selamat menginjak di hari keempat di tahun 2026 ini. Ada janji Allah bahwa kita akan berbuah di setiap musim, atau berbuah di setiap musim buah itu akan dipetik dan dinikmati oleh kita dan dinikmati oleh orang banyak. Ayat ketiga berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ada yang berkata, Pak Pendeta, temanya tidak sesuai dengan ayatnya. Temanya berbuah di setiap musim, tetapi ayatnya berkata, dia hanya akan menghasilkan buah pada musimnya. Betul, musimnya adalah memang musim panen. Tidak ada proses setiap waktu itu kita tanam langsung berbuah. Sehingga dikatakan berbuah di setiap musim itu adalah di mana musim tumbuh kembang, kemudian berbuah, maka buah itu akan dipetik. Dan kalau berbicara tentang ayat yang ketiga berbuah di setiap musim, artinya seluruh proses tanaman pohon itu akan terus terjadi. Tidak ada hari-hari kematian. Mengapa firman Tuhan berkata? Karena ia ditanam di tepi aliran air. Kalau boleh berkata dijelaskan lebih dalam, di tepi aliran air tentunya tanahnya subur, dijaga dan dilindungi, menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Adalah satu indikator. Kalau kemudian daunnya menjadi layu, maka itu adalah tanda-tanda kematian. Tetapi kalau daunnya tidak layu, itu adalah tanda-tanda kehidupan. Bagaimana hidup kita bisa berbuah di setiap musim, dan apa yang dimaksud dengan berbuah di setiap musim? Artinya, di setiap waktu kehidupan kita, sama seperti pohon itu tanam, tumbuh, berkembang, dia akan terus hidup, sama dengan kita semua hidup. Maka kita membutuhkan air, kita berada di tanah yang subur. Apa air yang tidak pernah berhenti, yang terus mengalir? Apa tanah yang subur? Firman Tuhan berkata, yaitu pada ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ada proses ketaatan, kesetiaan, menjalankan kehidupan sesuai dengan firman Allah. Apa bentuknya? Ada pada ayat yang pertama. Janganlah engkau berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau bernama apa yang namanya itu hama, hama-hama yang membuat kematian daripada banyak tanaman. Yang pertama, hamanya adalah karena kita berjalan menurut nasihat orang fasik. Hama yang kedua adalah karena kita berdiri di jalan orang berdosa. Hama yang ketiga adalah kita seringkali duduk dalam kumpulan-kumpulan pencemooh yang kata-katanya tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi merugikan orang lain. Artinya, bagaimana hidup kita terus bisa berbuah di setiap musim? Adalah kehidupan yang terus benar di hadapan Allah, berjalan dengan panduan-panduan Allah. Biarlah kalau kita ada hama-hama dalam kehidupan kita, hama itu bisa banyak macam. Orang yang pemarah, tidak pernah belajar bagaimana menjadi lebih sabar, maka itu adalah hama dirimu. Ada orang yang sangat malas, tidak bertanggung jawab dalam hidupnya, itu adalah hama dirimu. Bagaimana mungkin kau bisa berbuah di setiap musim? Ada orang yang kalau kemudian mendapatkan cerita dan rahasia, dia dikatakan seperti yang firman Tuhan katakan, kumpul dalam kumpulan pencemooh, terus membocorkan rahasia orang, tidak bisa menjaga rahasia keluarga sendiri. Istri punya kekurangan diceritakan kepada orang banyak, suami punya kekurangan diceritakan kepada orang banyak, ketidakpuasan kepada mertua diceritakan kepada orang banyak, anak-anak yang tidak puas kepada orang tuanya diceritakan kepada semua orang. Itu disebut dengan pencemooh. Dan firman Tuhan berkata, kalau kita hidup di dalam jalan yang salah, kita tidak pernah akan berbuah dalam kehidupan kita.
kita akan layu daunnya dan kita akan mati pohon kehidupan kita. Ayat kelima dikatakan, bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Jangan hidup menurut jalan orang fasik, hiduplah di dalam jalan orang benar. Buah adalah sebuah produk daripada pertanian. Dan pertanian tentu punya sistem, punya cara. Bagaimana supaya punya buah yang baik, bagaimana menghasilkan buah pada musimnya, harus mengikuti aturan-aturan di dalam teknik-teknik pertanian. Tanah harus subur, air harus cukup, pupuk harus baik, kemudian juga rajin mengurus berbagai macam hama yang bisa menerpa, menimpa, menghinggapi tanaman-tanaman kehidupan kita. Hama itu adalah dikirim, kalau dalam itu adalah kehidupan kita, ya hama itu adalah godaan-godaan kita berbuat dosa. Bila kita di dalam hari keempat di tahun yang baru ini, kita bertekad di dalam kasih setia Tuhan. Tuhan, jauhkan aku hidup berjalan menurut nasihat orang fasik, jauhkan aku hidup berdiri di jalan orang berdosa, jauhkan aku hidup duduk dalam kumpulan pencemooh, dekatkan aku ya Tuhan, supaya aku kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Dekatkan aku ya Tuhan, supaya kesukaanku adalah merenungkan Taurat itu siang dan malam. Sehingga apa yang difirmankan pada ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Ya amin, benar terjadi dalam setiap kehidupan setiap kita masing-masing. Mari sahabat seperjalanan, saya mendoakan setiap sahabat seperjalanan di suasana tahun baru ini. Apapun yang engkau perbuat, engkau akan terus berbuah di setiap musim. Engkau akan terus menjadi orang-orang yang menang menghadapi berbagai macam kesulitan hidup, tangan hidup, persoalan hidup yang datang menerpa silih berganti. Namun kita berdiri teguh di tanah yang subur, yaitu firman Tuhan. Kita terus mendapatkan aliran air kehidupan dari Kristus sendiri, sehingga kita tidak pernah layu daunnya. Setiap kita menghadapi tantangan kesulitan, kita datang kepada Tuhan, mendapatkan kekuatan-kekuatan baru, sehingga kita berlari menjadi tidak lelah, berjalan menjadi tidak pernah mengalami kesulitan, karena Allah menyertai kita. Kita akan melompat seperti rusa, dan kita akan bisa dimampukan Tuhan untuk terbang seperti Raja Wali. Doa setiap kita hamba-hambanya, termasuk saya, kepada sahabat seperjalanan, semua yang terbaik, semua yang terindah Tuhan sediakan di dalam karya dan rancangannya yang sempurna, yaitu rancangan damai sejahtera. Biarlah Tuhan akan memimpin setiap kita masing-masing, dan tentunya biarlah kita punya waktu selalu mengoreksi diri. Jangan sampai kita salah jalan, hiduplah di jalan yang benar. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang akan menepati bahwa engkau tidak pernah akan kering, engkau tidak pernah akan mati, engkau akan terus, daunnya selalu tidak pernah layu dan akan berbuah di setiap musimnya. Biarlah Tuhan akan menolong setiap kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba mau berdoa buat sahabat perjalanan agar terus meyakini, mengimani Tuhan menjanjikan kita akan menjadi orang-orang yang berbuah di setiap musim. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terindah dan terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua berbuah di setiap musim. Amin.